Mana dan Rahman ini dia geram juga kayaknya. Ya, masuk mana sih? Rahman London. Rahman ini dia geram juga kayaknya dia. Ya, mana sih Rahman ini? Ya. Jadi apa tadi mana? Pertanyaan Nona. Terlalu panjang pertanyaannya. Kalau Cek Sagung nanti biar Pak Joni Plate aja ya yang jawab ya. Iya, saya sih nggak pernah ngomong sekarang kapitalis liberal itu sejak awal saya. Justru saya bilang saya itu kaget kalau ada tokoh ya terbuka dan di forum UI bicara sadar nggak kita nih bahwa kita ini nggak. Tadi dijelaskan oleh Bung Joni Plate semakin nggak mudeng saya sebenarnya, ya kan? Karena dia mencoba mereduksi, mengelaborasi. Padahal bapaknya ngomong tuh lugas sekali. Kita buka aja rekamannya begitu. Dia kan orang Aceh yang lugas, lahir di Medan. Nggak ada tadi ngaling-ngaling tuh. Jelas kok maksudnya ke siapa itu. Saya juga politisi yang lurus kok. Nggak ada urusan saya. Hidup sekali aja kok. Emang kemana sih? Emang sesudah jadi apa, kamu jadi apa sih? Di Indonesia ini biasa aja kok. Emang lu dibukain lagi pintu mobil lu? Enggak lah. Coba kita lihat. Ya kan, jadi kita tadi saya nggak mengatakan apakah itu karena Jaksa Agung karena, tapi saya positif thinking aja gitu. Energi saya positif. Kok ilmiah ini kapitalis? Berarti kan ada kerisauan dari Pak Surya Paloh. Sadar nggak kita gitu? Dia nggak menuding, tapi sadar nggak kita bahwa ini sudah kita masuk dengan merah kapitalis karena sistemnya yang begitu dan sebagainya. Bahkan ditambahkan wani piro gitu ya. Ini menarik sebenarnya, harusnya ALC Plus ini harus diulas, bahkan Metro TV harus mengulas sendiri nih. Iya, ya, karena ini penting. Sebab kita tidak tahu umur kita besok apa kita dipanggil Tuhan cepat atau lambat. Ketika ada kesadaran seperti ini harus diambil momentumnya. Jangan kita tadi istilah Pak Joni juga keberpura-puraan. Siapa yang berpura-pura ini siapa? Apakah si A, si B, apakah pihak? Siapa gitu? Nah seperti ibu saya juga di forum kongres itu terbuka. Saya minta gitu, nggak ada pakai di bawah bilik. Aku pokoknya sekian nggak ada. Pokoknya yang terbanyak dan ini semua itu terbuka. Jadi ada momentum sepertinya ini saya yakin ya ini tangan Tuhan ya. Karena begitu keras kepalanya semua pemimpin kita, jadi tangan Tuhan yang harus campur tangan. Iya, jadi ada keterbukaan yang kemudian mengalir. Ini kalau 2-3 titik lagi ya terbuka, maka sudah terbuka semua ini. Ya jadi ini nggak ada lagi yang kemudian kepura-puraan yang kebohongan itu loh, munafik gitu, memuakkan sebenarnya. Saya di politik aja udah muak saya lihat gitu. Ya hanya ujungnya cuma mau ngerampok aja kok. Ujungnya ngerampok aja kok. Nggak ada urusan lain kok, cuma duit aja kok. Duit, pengakuan, kedaulatan itu, pengakuan itu penting soalnya. Status. Kemudian ingin menjadi superior, menindas yang inferior. Itu aja kok. Berkutat di situ aja kehidupan politik kita. Nah jadi saya melihat ini justru positif. Nah, untung tadi Bang Joni menyampaikannya juga nggak malu-malu, walaupun dia muter kemana-mana, saya nggak tahu tadi itu. Itu caranya dia lah ya. Itu kan caranya dia, keahlian dia itu kan. Yang akhirnya dia nggak menjawab pertanyaan kita sebenarnya.
Itu kepintaran juga seseorang itu. Ada orang yang nggak ditanya udah jawab. Ini udah ditanya berkali-kali dia jawab, tapi nggak menjawab apa yang ditanya. Kita terharu kan, wah pertanyaannya panjang, jawabannya juga panjang, padahal nggak ngejawab dia. Nggak nyambung gitu. Tapi itu cara, itu diplomatik politik tuh. Tapi nanti biar beliau lah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini ada momentum baik ya. Kalau saya melihatnya di Kongres yang lalu, Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati, menyampaikan itu terbuka dan itu live TV. 1 jam lebih, 1 jam 20 menit kurang lebih ya. Menyampaikannya dengan terbuka dan terbuka sekali. Nah, jadi saya juga, saya bilang ini ada angin segar bagi bangsa Indonesia nih. Jadi meminta pun yang notabene adalah kader partai yang bahkan sering disebut petugas partai, tapi menyampaikannya itu, ini loh kami minta loh di Kongres Partai loh Pak Presiden. Jadi ingin mendapatkan endorsement dari seluruh utusan yang hadir dari seluruh Indonesia di depan para pemuka dan juga para penguasa partai, koalisi dan juga tamu dari situ di mana ada Pak Prabowo. Ini luar biasa. Kemudian ada momentum lagi Pak Surya Paloh. Luar biasa saya kira. Mudah-mudahan diikuti yang lainnya. Ikuti yang lain sehingga kita bisa memperbaiki ke depan. Karena jujur aja ya, memalukan Indonesia dengan 5% pertumbuhan. Mau siapa yang bela udahlah, nggak perlu lah. Makanya saya kemarin tim ekonomi tetap dipertahankan. Waduh, wassalam lah. Wassalam. Ini kepentingan para yang punya uang aja yang di Eropa, Amerika, dan Inggris, dan di Singapura sana. Ini kita rentenir aja terus. Mempertahankan Sri Mulyani, sama juga mempertahankan kita di bawah belenggunya para rentenir itu. Itu harus dibongkar. Kita bongkar dia kok di zaman SBY. Kok dibalikin lagi? Ketergantungan kita kepada pinjam meminjam ini luar biasa. Harusnya ketergantungan kita kepada obligasi rakyat yang bisa kita gali dari rakyat kita sendiri. Ini di ruangan sini saja udah ratusan. Lu kira pertanyaan nggak potong. Ini 2 menit Pak. Ini lagi ini kita ngomong ada pertanggungjawabannya. Lanjut, Sri Mulyani. Maksud saya yang dikoreksi itu justru ekonomi kita. 5% itu biaya mencapai 5% itu luar biasa. Berapa ribu triliun kita harus hutang? Berapa banyak tax holiday yang dihambur-hamburkan? Berapa banyak yang kemudian dihambur-hamburkan oleh para koruptor? Berapa banyak kita bertransaksi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor kita? Hanya 5%. Ya, saya bukan memalukan, ini memprihatinkan. Pak, ini bukan mengkritik Pak Jokowi, Pak, ini kenyataan, Pak. Bukan Bapak aja yang mati Pak, kami semua mati, kita semua. Bisnis habis, nggak jalan Pak. Orang lesu. Di kelompok arisan aja, kelompok kecil mukanya murung semua. Iya, coba lihat keluarga kita. Kenapa? Lu juga murung. Keluarga kita, kenapa lu juga murung katanya? Oh, kayak lu murung, lu juga murung. Ini sama-sama murung, kayaknya ya, ini aja murung nih. Lu aja murung, yang kita ya. Artinya ini yang dibenahi gitu loh. Makanya juga saya kok urusan Jaksa Agung sih lebih penting. Apa sih mau siapa kayak di situ? Saya nggak terlalu urusan tuh. Ini dong harkat hidup orang banyak, ekonomi Pak. Gugurkan semua itu Pak, kalau perlu di shutdown dari hari ini. Untuk memastikan bahwa menuju ke 7%, TNI pun dapat Pak, seperti yang Bapak janjikan 1,5%. Ini TNI kita bergerak hanya 0,7%. Bagaimana coba gaji terendah seluruh dunia tentara Indonesia? Mana ada kolonel 6 juta Pak? Ya jangan salahkan kalau dia kemudian yang seperti polisi kemarin, dia nguber, ngojek, nge-grab, mau pecat dia. Nggak boleh dong, nggak fair gitu. Ini yang maksud saya,
lebih penting itu yang dibahas dengan partai koalisi daripada kemudian mencoba membuat teka-teki yang nggak lucu gitu loh. Nggak lucu lagi Pak. Nggak perlu, itu nggak penting. Berikan juga kepercayaan kepada partai politik. Jadi rakyat itu juga percaya kepada partai politik, bahwa semua satu sumber, satu pintu partai politik itu dong. Biarlah partai politik yang merekrut dari mana saja untuk menjadi calon pemimpin dari unsur partainya, sehingga partai politik punya kehormatan juga Pak. Kali ini jangan disamakan dengan relawan, nggak bisa itu. Relawan nggak jelas bentuknya apa itu. Bisa cuma gua udah kerja nih, udah ke segala, bohong aja lu nimpe aja. Kayak nggak ngerti aja lu kerjaan lu. Udahlah bos, kita juga bekas supir juga lah bos. Paham lah bos. Udahlah. Makanya berikan kehormatan juga kepada partai itu, sehingga partai itu juga punya tanggung jawab merekrut, membina dan mempertanggungjawabkan kader-kadernya. Maka dewasalah kita. Dan yang paling penting menurut saya, poinnya adalah memperbaiki SDM seperti cita-cita Pak Jokowi yang periode kedua, dimulai dengan peningkatan taraf hidup dengan peningkatan ekonomi Pak. Apa itu Pak? Mohon maaf nih, kalau masih Bapak pertahankan Sri Mulyani, pertahankan Rini Sumarna, udah ke laut aja Pak. Ke laut lah. Mana bisa bergerak ekonomi? Semua didominasi yang BUMN. BUMN dapat tender, kemudian baru disukan kepada pihak ketiga keempat, ditimpe lagi uangnya di depan. Mana ada sistem politik gitu? Presiden nggak tahu, nggak mungkin lah, bohong lah. Sistem apa begitu? Seluruh infrastruktur proyek semua dimenangi oleh BUMN. Kemudian BUMN mengerjakan tidak. BUMN memberikan lagi, menenderkan lagi. Kenapa nggak langsung aja ke pihak ketiga, keempat, kelima, biar mereka bidding, mereka kompetisi. Baru berjalan bergerak itu uang APBN itu sampai ke downstream Pak. Ini enggak, BUMN semua coba direksi BUMN semua sugih semua. Nggak ada yang nggak kaya. Sekarang ada lagi BUMN mau jadi menteri. Waduh, ini sih udah kacau lebih kacau lagi sih bilang. Jadi harkat martabat itu, kehormatan itu juga harus dijaga Pak. Jangan ujuk-ujuk orang kemudian dijadikan ini orang yang udah di atas ditaruh lagi ke bawah. Ya ini orang semua jadi berontak Pak. Nggak nyaman. Nah saya nggak tahu apakah Bang Surya menyampaikan di forum UI itu suasana kebatinannya apa. Hanya Bang Joni yang punya kewenangan yang menjawab itu. Saya juga ingin mendengar dari beliau. Saya kira itu dulu Mas, terima kasih. Selanjutnya Pak Joni Plate.